Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini di medsos ini netizen lagi marah ya, gara-gara PKS itu mencampakkan Anies ya. Itu kan masih belum bisa diterima akal sehat gitu. Sekarang coba kita, kalau saya ingat Anies itu ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, la tunsurunna bidu'afaikum. La tunsurunna, kamu akan ditolong ya. Betul-betul akan ditolong. Itu ada lam dan nun taukid kalau yang pernah belajar bahasa Arab ya. La tunsurunna, kamu betul-betul akan ditolong, akan dimenangkan oleh Allah bidu'afaikum, kalau kamu itu membela orang-orang yang lemah, yang kamu bela di sekeliling kamu. Jadi orientasi membela orang lemah, orang kebanyakan dan yang lemah secara struktural, karena dilemahkan oleh struktur kebanyakan warga DKI gitu, sehingga hidupnya kurang beruntung. Kemudian Anies datang dan mengubah kebijakan-kebijakan politik untuk mengangkat beban-beban orang lemah itu, sehingga mereka lebih berdaya. Mahasiswanya yang lemah ekonomi kemudian dikasih duit untuk satu semester 7 juta misalnya kan, sehingga bisa kuliah sampai selesai S1 gitu. Nah itu kan berarti karena kebijakan-kebijakan Anies Baswedan waktu jadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, itu membuat mereka berdaya karena kebijakan politik ya, yang berpihak pada orang-orang duafa yang perlu dibantu. Nah sekarang kasus-kasus Anies Baswedan yang bersikap adil, menegakkan janji proklamasi yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu diterapkan, diberikan kaki secara nyata ya, baik untuk lansia, baik untuk kelompok Tamil, kelompok Buddha, kelompok Hindu, itu diperlakukan setara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul membekas ya di dalam relung hati orang-orang warga DKI. Misalnya orang Tamil itu, kelompok etnis Tamil India itu yang ada di DKI Jakarta itu sampai menangis dalam video di televisi itu kita lihat, karena baru pada Gubernur Anies Baswedan mereka itu diberikan tempat ibadah dan diperhatikan. Gubernur sebelumnya enggak ya, meskipun mereka sudah minta itu kan. Terus kalau ada lagi orang Buddha itu dibuatkan oleh Anies sebagai pengguna anggaran dan yang memiliki kewenangan di DKI sebagai gubernur, itu membuatkan satu krematorium ya, pembakaran jenazah yang kualitasnya bagus ya, sehingga orang-orang Buddha itu punya krematorium sendiri dan merasa senang dengan perlakuan pemimpinnya yaitu gubernur. Begitu juga gereja-gereja Nasrani dan lain-lain, termasuk marbot-marbot masjid itu dikasih guru-guru ngaji, dikasih uang intensif atau honor atau apa namanya gitu kan. Sementara mahasiswa itu diberikan beasiswa sampai 15.000 mahasiswa, satu bulan dikasih 7 juta atau 9 juta satu semester maksudnya. Nah itu kan satu keberpihakan ya. Seorang pemimpin politik kalau berpihak ke rakyat pasti didukung oleh rakyat ya, karena kebijakannya berguna, bermanfaat untuk kelompok-kelompok sosial yang memang diperhatikan khususnya oleh Gubernur Anies Baswedan. Nah itu kemudian mereka mengharapkan ya, berbondong-bondong setelah Pilpres itu kan kalah Anies ya, dan entah dikalahkan tak kalah, kemudian ke Lebak Bulus ke rumahnya supaya mencalonkan diri jadi gubernur daerah khusus Jakarta. Sekarang kan udah bukan ibu kota ya, tapi kemudian semacam dibegal ya oleh PKS ya. Harusnya PKS itu kan dukung ya, tapi kenapa justru dia lari ke KIM ya, apa itu, Koalisi Indonesia Maju, yang temanya adalah keberlanjutan pada konteks Pilpres ya. Dan PKS kan tadinya mendukung Anies dalam Pilpres, kenapa tiba-tiba dalam konteks untuk merebut gubernur atau DKI 1 itu kok justru dia
mendukung Ridwan Kamil dengan tetap wakilnya dari PKS, padahal awalnya dia mendeklarasikan adalah Anies Baswedan dan apa? Dan Sohibul Iman. Ini pasti ada sesuatu yang nanti menjadi catatan sejarah ya, menjadi penelitian misteri. Siapa yang membuat ya? Siapa di antara tokoh-tokoh PKS yang membuat keputusan atau yang berpengaruh begitu sehingga PKS itu kemudian mencampakkan Anies ya. Tidak jadi mendukung Anies jadi calon gubernur daerah Jakarta, tapi justru mendukung jagoan yaitu Ridwan Kamil yang didukung oleh lawan politik dari Anies Baswedan, sehingga Anies Baswedan karena nggak ada dukungan dari partai itu kemudian dia nggak bisa maju, gitu, nggak bisa maju sendiri karena memang dia nggak punya partai. Semua satu demi satu itu meninggalkan Anies. Nasdem yang tadinya mendeklarasikan Anies jadi gubernur asal syaratnya satu, asal wakil gubernur Anies jangan dari partai Nasdem. Tiba-tiba ya dalam proses-proses yang penuh misteri juga Surya Paloh kemudian tidak mendukung Anies dan justru memeluk Prabowo dan berkoalisi dalam koalisi Indonesia Maju Prabowo atau Kim Plus. Begitu juga Caimin yang tadinya mendukung dalam Pilpres, mendukung isu perubahan ya. Kemudian tiba-tiba dalam konteks pertarungan di DKI justru Caimin atau PKB tidak mendukung Anies tapi mendukung Ridwan Kamil yang merupakan lawan dari Anies Baswedan kalau Anies memang maju. Dan yang lebih aneh tentu adalah PKS yang ideologi Islamnya begitu kental dan mengaku sebagai partai dakwah dan justru mencampakkan Anies dan tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, padahal Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan satu keputusan yang baru menurunkan ambang batas untuk pencalonan atau bakal calon gubernur menjadi 7,5%, dan itu berarti PKS yang punya kursi 18 ya kan, itu lebih dari cukup bisa mendukung Anies Baswedan partai PKS sendirian tanpa berkoalisi dengan partai lain, tapi justru tidak dilakukan oleh PKS. Dan ini misteri ya, misteri yang nanti akan terbongkar. Ada apa motif ya sehingga Anies dicampakkan dan betul-betul akhirnya tidak bisa maju. Apakah ini sebuah perencanaan jahat dari oligarki atau perencanaan jahat atau strategi jahat dari koalisi Indonesia Maju? Karena kalau sampai maju Anies Baswedan dan dia menatahkan prestasi-prestasi di jadi gubernur periode 2, tentu dia akan maju menjadi calon presiden tahun 2029, tentu akan menggentarkan atau membuat lawan politik tahun 2009 entah Gibran entah Prabowo menjadi peluang yang menjadi kecil untuk bisa mengalahkan Anies ya, karena Anies sudah semakin memiliki panggung selama 5 tahun sebagai gubernur yang kedua, periode kedua. Jadi kalau dilihat dari kualitas pribadi personal dari Anies, seharusnya PKS tidak membuang Anies. Kenapa? Pertama, Anies adalah sangat memegang tata nilai dan juga tata krama dan keterampilan teknis dan track record sebagai gubernur Jakarta itu tidak diragukan. Jadi itu poin yang sangat penting dan sangat besar untuk Anies bisa menang pada periode kedua. Yang kedua, Anies adalah sebuah investasi yang besar ya, karena selain dia berprestasi sebagai gubernur, dia juga adalah calon presiden dan terbukti rakyat Indonesia memilih dia sampai 40 juta lebih suaranya mendukung Anies. Berarti penerimaan terhadap Anies besar sekali dan kemungkinan kalau dia maju di DKI tentu dia akan mudah mengalahkan lawan-lawannya baik Pramono Anung bersama Rano atau menggulung Ridwan Kamil bersama Susono. Tapi anehnya Anies bersama PKS itu menyia-nyiakan mutiara sehebat Anies Baswedan dalam konteks politik ya, Indonesia modern kita, dan kita masih menyisakan tanda tanya dan ini menjadi misteri.
apa motif PKS mencampakkan Anies seperti kucing kurap sehingga Anies itu tidak bisa berlayar dan bertarung dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI. Dan biarkan nanti sejarawan yang menjawab motif-motif jahat apa di balik dada petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber, tercuah di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks
kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.